Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Apakah kalian sedang mencari HP murah dengan harga yang terjangkau tapi memiliki spesifikasi yang gahar dan juga kapasitas baterai yang sangat badak? Mungkin HP ini bisa jadi salah satu jawabannya. Di video kali ini kita akan ngebahas HP yang satu ini, karena sebelumnya kita udah melakukan unboxing dan juga tes performa, bahkan kita duelin dengan Redmi Note 9. So daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Yang pertama di sini langsung aja kita bahas masalah harga. Nah, untuk harganya HP ini kebetulan cuma ada satu varian aja, yaitu varian 6/128. Harganya sendiri dibanderol dengan harga Rp2.449.000. Dengan harga segitu, apa aja sih yang istimewa dari HP ini? Yang pertama kita bahas dari masalah desain. Untuk desainnya sendiri ya, HP ini menurut saya udah cukup bagus ya, dengan embel-embel gaming. Karena ada action garis yang panjang dari atas ke bawah yang menghasilkan warna pelangi ketika kena cahaya. Untuk tulisan Teknopova-nya di sini cukup nggak terlalu kegedeannya, jadi ini sangat pas banget untuk tulisan Teknopova-nya. Untuk bobotnya sendiri, feeling saya di atas 200 gram si HP ini, karena memang saat digenggam dan saat dipegang ini bener-bener kerasa berat ya guys. Dan pihak Tekno pun juga nggak menyebutkan berapa berat dari HP ini, bahkan ini lebih berat daripada Infinix Note 10. Karena kalau misalnya kita lihat ya guys, dari ukuran dimensinya aja udah terlihat HP ini sangatlah tebal. Pas waktu dikantongin pun juga sangatlah kurang kerasa nyaman kalau menurut saya, apalagi saya suka HP yang desainnya kecil-kecil. Lalu untuk portnya, HP ini sangatlah lengkap. Di bagian bawah ada lubang USB Type-C, lubang antena, dan juga lubang earphone. Di bagian kanan ada tombol power yang sudah menyatu dengan tombol fingerprint. Sama ada tombol volume up and down. Di bagian atas di sini polosan tidak ada apa-apa, dan di bagian kiri di sini ada slot SIM card yang bisa dual SIM dan satu SD card. Oke, sekarang kita pindah ke bagian sisi depan guys. Untuk layarnya sendiri, HP ini memiliki desain yang sangat kekinian, yaitu menggunakan teknologi dot notch display. Dengan ukuran layarnya sebesar 6,9 inch, menggunakan panel IPS beresolusi Full HD+, dan tingkat kecerahannya hingga 480 nits. Pas saya pakai HP ini selama 1 mingguan, saya sangat puas dengan masalah layarnya dari HP ini. Dengan warna yang dihasilkan dan gambar yang diberikan oleh HP ini sangatlah menjanjikan, karena warnanya sangatlah tajam dan juga kecerahannya sangatlah tinggi, berkat 480 nits. Jadi masih cukup terlihat jelas jika dipakai di luar ruangan sekalipun. Nah, untuk responsifnya sendiri, HP ini sangatlah responsif. Walaupun HP ini cuman mampu di-touch hingga 5 jari aja, nggak bisa lebih dari itu. Tapi sejauh ini buat main game sebanyak 3-4 jari itu masih aman banget. Nggak cuman game aja sih, game PUBG Mobile pun juga masih aman banget buat dimainin 3-4 jari. Jadi menurut saya nggak ada delay sama sekali ya guys sejauh ini pas saya pakai Teknopova 2. Nggak kayak si Infinix Note 10 yang agak kerasa delay sejauh ini. Nanti kita bakalan bahas deh Infinix Note 10 nasibnya selama 2 bulan saya pakai. Lalu untuk jeroannya sendiri, HP ini menggunakan SoC dari MediaTek kelas gaming di segmen entry level, yaitu Helio G85 dengan pabrikasi 12 nanometer. Dengan kombinasi Helio G85, HP ini pantas disebut sebagai HP gaming entry level. RAM-nya sendiri memiliki kapasitas sebesar 6 GB RAM dengan dukungan storage hingga 128 GB. Dan udah sangat besar banget ya guys. Untuk OS-nya sendiri, buat yang belum tahu, HP ini pakai iOS versi 7,6. Nah, untuk skor Antutunya sendiri, HP ini mendapatkan skor yang sangat tinggi buat HP kelas entry level, yaitu di kisaran 249 ribuan di versi Antutu 9.1.1. Untuk pengalaman saat bermain game, HP ini nggak usah diragukan lagi. Buat main game yang umum aja, seperti game PUBG Mobile, Mobile Legends, semuanya lancar jaya buat main di Teknopova 2 ini. HP ini udah bisa ngelibas sangat baik ya guys. Kemarin buat main game dengan settingan rata kanan, kita mendapatkan FPS di kisaran 46-53 FPS di mode CS. Terus juga buat main game Mobile Legends, kita mendapatkan di settingan high aja. Kebetulan HP ini cuma mentok di settingan high. Alhasil untuk FPS-nya di sini stabil di kisaran 56-60-an FPS. Terus juga buat main game PUBG Mobile sekalipun dengan settingan smooth ultra, FPS-nya itu stabil banget di kisaran 40-an FPS. Nah, terus untuk giroskopnya nggak usah khawatir. HP ini memiliki giroskop ya guys, jadi lancar jaya untuk masalah giroskopnya. Dan buat main game paling berat di Play Store yang lainnya nggak bukan adalah game Paralumu. Untuk setting grafiknya di sini kita setting lowest 60 fps kemarin. Di sini kita mendapatkan fps di kisaran 31-45an fps aja. Terkadang ada frame drop sih hingga 19 fps, tapi itu masih oke banget ya guys untuk HP sekelas entry level. Nah, kalau misalnya kalian kurang dengan performa HP ini, kalian bisa mengaktifkan fitur IT Engine untuk game booster agar pengalaman saat bermain
bermain game bisa lebih maksimal guys. Terus untuk masalah suhunya, HP ini agak sedikit unik nih. Karena memang kalau misalnya kita lihat ya, bodi dari HP ini sangatlah bongsor alias sangatlah besar. HP ini untuk suhunya cukup panas. Kemarin buat main game Wibu selama 20 menitan, temperatur HP ini di kisaran 48 derajat Celcius. Itu untuk settingan di lowest 60 fps. Jadi saya masih agak sedikit bingung sih kenapa HP ini bisa panas. Lalu untuk baterai sendiri, HP ini memiliki kapasitas sebesar 7000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Yang dimana ini adalah kapasitas HP yang paling besar sepanjang saya review HP sejauh ini. Karena dengan kapasitas segini, HP ini akan bisa bertahan lebih lama. Buat main game non-stop, entah itu main game PUBG Mobile, Genshin Impact, Mobile Legends, HP ini bisa bertahan hingga 7 jam lebih dengan brightness atur ke 60% dan Wi-Fi only. Terus juga buat nonton film selama 2 jam non-stop di resolusi Full HD Plus dengan brightness atur ke 70%-an, pakai Wi-Fi only, baterainya ini berkurang cuma 7% aja. Lalu untuk penggunaan ringan seperti main TikTok, browsingan, YouTubean, dan lain-lain, baterainya ini bisa bertahan hingga 16 jam dengan brightness atur ke 65% dan juga Wi-Fi only. Nah, kapasitas baterai 7000 mAh, pengisian baterainya pastinya bakalan lama dong. Yah, benar sekali. Apalagi HP ini cuma support 18 watt. Pengisian dari 20% sampai 95% memakan waktu sekitaran 4 jam 45 menit guys. Hampir 5 jam loh. Wow, lama banget kan guys? Menurut saya kalian pasti bakalan bete kan menunggu pengecasan baterai hingga 5 jam. Lalu untuk kamera sendiri, HP ini memiliki desain bingkai kamera yang sangat keren. Bahkan saya suka banget dengan desain kamera seperti ini. Konfigurasinya sendiri memiliki konfigurasi quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa makro dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Satu kamera lagi nggak tahu itu buat apa, mungkin itu cuma buat hiasan aja ya guys. Nah untuk hasil fotonya sendiri, menurut saya sepertinya Tecno Pova 2 ini bukan fokus mereka ya guys. Karena kalau misalnya kita lihat dari hasilnya itu ya biasa aja, dan bahkan ini menurut saya kurang oke. Detailnya menurut saya kurang, warnanya pun juga ya cukup pas-pasan, apalagi kontrasnya di sini sangatlah netral. Tapi untuk pencahayaannya masih bisa di manage dengan baik ya, seperti dari tekstur awan. Lalu di kondisi gelap pun HP ini masih cukup terlihat baik kok untuk hasil fotonya. Tapi dengan catatan ketika kita menggunakan mode malam ya guys. Lalu untuk perekamannya sendiri ya, HP ini mampu merekam di resolusi 2K 30 fps, 1080p di 30 fps. Sayangnya HP ini tidak mampu merekam di 60 fps ya guys. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman dari Tecno Pova 2 di resolusi Full HD+. Ini mengaktifkan fitur Ultra Steady ya guys ya. Jadi untuk hasil videonya pastinya sangatlah stabil. Oke, kalau yang ini di resolusi 2K tanpa Ultra Steady. Karena untuk resolusi 2K dia tidak bisa mengaktifkan fitur Ultra Steady. Nah, untuk FPS sendiri di sini di 30 fps ya guys ya. Untuk hasil perekaman di resolusi 2K kalian bisa lihat sendiri aja. Bagus atau enggak. Terus untuk kamera depannya sendiri memiliki resolusi 8 megapiksel dan untuk hasil fotonya sebagai berikut. Kalau ini adalah hasil perekaman kamera depan di resolusi Full HD Plus 30 fps. Untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri aja bagus atau tidaknya. Ya, di sini muka kelihatan putih banget ya. Kesimpulannya, menurut saya Tecno Pova 2 ini sangatlah oke ya guys kalau misalkan kita lihat dari masalah harga dan spesifikasi yang diberikan dari HP ini. Soalnya kalau masalah spesifikasi, HP ini udah gahar banget pakai Helio G85. Layarnya pun juga udah sangat besar banget, 6,9 inch. Resolusinya udah pakai Full HD Plus, jadi udah sangat puas banget ya guys. Baterainya pun juga nggak main-main, badak banget HP ini. Jadi menurut saya HP ini sangat recommended lah untuk kalian yang sedang mencari HP di harga 2 jutaan, tapi pengen mendapatkan baterai yang sangat badak dan spesifikasi yang sangat gahar. Tapi mungkin kekurangannya HP ini cuma masalah kamera aja sih, yang nggak terlalu bagus-bagus banget kalau menurut saya. Cuman itu bisa kita maklumin aja karena fokus dari HP ini sepertinya ke masalah performa dan juga baterai yang sangat badak. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Kayaknya bakalan penggantinya Redmi Note 9 deh. Tapi ini berat banget loh.